Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kuliah ke-14 ya. Ini sudah menjelang UAS ya. Jadi kalau menjelang UAS tuh harusnya rajin kuliah kok. Di kuliah-kuliah terakhir lah biasanya dosen tuh nanti ngasih kisi-kisi soal gitu. UASnya tuh soalnya apa saja yang keluar. Kan malah tidak masuk ya. Ini belum UAS ya. Kemarin tuh masuk baru mid tuh ya. Nah, nanti saya cek lagi ada berapa yang ikut mid itu ya. Nah, UASnya nanti minggu ya nanti kita lihat ya. Kemungkinan Sabtu nanti ya kalau harusnya di tanggal 17 ya. Kalau kelamaan sudah Sabtu nanti aja ya kemungkinannya UASnya ya. Nanti saya cek dulu tanggal, saya setting ya. Oke, apa terapan atau bagaimana pemrograman statistik ya untuk analisa statistik menggunakan Scilab ini ya. Terapannya sangat luas ya kalau di statistik. Nah, ini orang yang mengembangkan apa Scilab nih untuk pemrograman statistik ya. Orangnya sudah tua ya, masih apa tuh umur ya. Umur tuh kerjanya membaca, belajar ya. Dia nggak meskipun tua masih mampu dia berpikir ya. Nah ini materinya ya, materi slide ini ada 79 slide ya nanti diperdalam lah. Nah kita ambil yang penting-penting ya Pak ya. Nah, ini contohnya, misalnya kita membuat model-model seperti ini ya, ini bisa dengan Scilab. Ini memungkinkan ya, dengan Scilab. Ini kalau orang teknik kan sangat ini, sangat penting ya. Monte Carlo sampling. Nah, Fish order reliable. Jadi untuk pemodelan ini, untuk pemodelan ya. Untuk memodelkan data. Nah, bahkan bisa untuk model simulasi. Nah, ini dengan input model inputnya seperti ini materialnya seperti ini. Terus ini data loadingnya, terus dan data gabungannya ya, boundary conditioning-nya ya, maka hasilnya adalah modelnya ini ada benda bentuknya seperti ini, nah itu bisa tuh. Memungkinkan ya kita membuat program seperti ini. Bisa juga, nah nih statistik tuh, analisis statistik itu ada beberapa ya, ada analisis deterministik, ada analisis stokastik gitu ya. Kalau stokastik ini berhubungan dengan probabilitas ya. Nah, probabilitas kemunculan data gitu ya. Oke, saya cari yang penting aja ya. Level beam width. Nah, kalau kita lihat di dalam ilmu statistik ya, yang ini dibutuhkan untuk tadi ya, analisis statistik stokastik tadi ya. Distribusi data itu selalu kondisinya seperti ini ya. Ini namanya distribusi normal. Jadi kalau kamu punya penelitian ya, kalau kamu ngambil data ya, sampel data ya, data tadi kalau digambarkan dengan diagram batang itu harus membentuk data seperti ini. Karena kondisi di alam itu selalu seperti ini data itu ya, selalu berdistribusi normal namanya. Jadi bentuknya itu gini Mas, ada dari awal dari kecil ya naik, terus ada puncaknya, dari puncaknya dia turun, nah gitu. Contohnya apa? Contohnya gini, contohnya misalnya data apalah ya, data pendapatan rumah tangga misalnya gitu ya. Ada orang yang dia pendapatannya itu sangat tinggi per bulannya ya, bisa triliunan misalnya sebulannya bisa triliun. Contohnya apa? Nah, contohnya pemain bola itu ya Cristiano Ronaldo, Messi ya itu triliunan ya bulannya. Jauh dibanding gitu ya. Nah, itu ada orang kayak gitu tuh ada, tapi ada di sebelah kanan di ujung sini. Dikit itu orangnya ya. Nah, tapi ada juga orang yang jangankan ya
cukup ya, bahkan untuk makan aja susah nyari yang makan ya. Tek apa di pinggir jalan itu orangnya. Nah, itu ada orang kayak gitu, tapi jumlahnya juga nggak banyak, dikit yang sebelah sini. Nah, ini data di alam itu kan. Nah, sedangkan sebagian besar orang tuh ada di tengah-tengah ini, mendekati min ya, mendekati rata-rata. Jadi sebagian besar orang tuh yo kayo nia nida, ya kirenia nida juga ya, sedang-sedang gitu ya. Ini pendapatan orang gitu ya. Rata-rata di tengah mendekati di tengah ini. Nah, yang di tengah ini jumlahnya banyak. Gitu. Ada. Itulah data di alam itu. Kalau di teknik pasti seperti ini juga data di teknik itu. Kalau kamu riset ya, misalnya nah, kepadatan lalu lintas di sebuah jalan. Nah, misalnya gitu ya. Ya, mungkin nanti ada datanya, ada suatu saat tinggal periodiknya yang ngaturnya ya. Periodik mengaturnya ya, misalnya kalau kepadatan jalan tuh periodiknya waktu biasanya. Waktu-waktu tertentu padat, waktu tertentu sepi, senggang, nah misalnya gitu kan. Ya, banyak sih di teknik ya. Data-data yang intinya kondisinya itu secara umum biasanya data di alam itu seperti ini. Nah, data yang berdistribusi normal ini yang nanti kalau dianalisa dengan statistik dia akan hasilnya lebih presisi gitu ya. Jadi kalau kita ketemu data yang distribusinya tidak normalian ya, ada sih distribusi data yang lain itu ada juga ya. Nah, maka kita tidak bisa menggunakan parameter-parameter statistik yang biasa ya untuk menganalisa data itu gitu. Nah, ini juga contohnya simulation workflow. Nah, ini tahapan-tahapan membuat model simulasi ya. Pertama, design of experiment. Nah, mendesain dulu eksperimennya ya, finite element simulation ya. Ini mendapatkan datanya ya, model order reduction. Nah, tahu gambaran modelnya ya. Terus stage and optimum. Nah, terus dilakukan optimasi ya. Kan optimasi akan ketahuan kalau grafik ini digambar ya. Apakah dia terjadi di titik apa terendahnya ya, berarti minimum. Kan terjadi optimum ya, atau bisa juga terjadi di titik puncaknya ya, titik tertingginya ya, yang berarti maksimum. Oke. Nah, ini kalau orang teknik juga penting kadang untuk melakukan kalibrasi ya. Kalibrasi material ya, ketepatannya materialnya. Itu sangat penting kalau orang teknik kan ya. Misalnya, nah kalau orang sipil itu misalnya Cak Mano, orang tuh bisa menegakkan apa deh, dak untuk cor beton itu ya, supaya dia tegak nian itu ya. Kan dia nggak boleh miring sepersekian derajat aja nggak boleh kan. Apalagi misalnya pilar LRT itu ya, menanggung beban yang berat itu ya, kalau miring dikit sudah roboh lama-lama. Nah itu kalibrasi ya. Nah perlu di tentukan metodenya ya, supaya kalibrasinya harus tinggi gitu ya. Material calibration. Ini beberapa contoh data yang dianalisa dengan Scilab ya. Outputnya bisa seperti ini ya. Atau pada bidang interior solution. Nah, design optimization. Nah, bagaimana menentukan posisi nih. Nah, posisi orang di kendaraan bermotor. Nah, ini kalau orang negeri semuanya diriset kayak gini ya. Jadi nggak sembarangan itu bikin alat itu ya. Itu. Terus nah ini lanjutannya tadi ya. Jadi nanti ada data ya kalau ini hubungannya dengan bahkan ini diteliti hubungannya posisi orang ini kali ya. Hubungannya dengan minimize consumption battery. Bagaimana penggunaan baterai yang minim ya. Dengan posisi orangnya di dalam mobil seperti itu. Nah ini ya. Diteliti semuanya ya. Terapannya kayak gini ya.
Kita cek coba ada nggak contoh perintahnya. Oke. Perform using free FEM driven by Scilab Toolbox. Nah, ini kalau nak buka toolbox-nya ada di alamat ini ya. Untuk buat gambar-gambar ini ya, atau melakukan analisis seperti ini. Airfoil design. Nah, ini untuk what are the factor mean effect or combination of factor interaction that affect the response the most. So, what sample of population shall one study to ensure catching of the effect? Apa ini aerodinamis kayaknya ini bentuknya ya. Kalau kita lihat ini penampang pesawat ya. Nah, caranya supaya dia bisa menahan aliran udara ya, sehingga dia bisa posisi terbang yang stabil lah gitu ya. Airfoil, penampang udara ya. Tuh. Nah, ini bahkan ya, kalau mau desain mobil ya, ada nggak yang ke teknik sipil ya Pak? Emang ini banyak yang ke teknik mesin ini. Oh iya nih, ini banyak ke teknik mesin ini. Oke, intinya Scilab bisa diterapkan dan sangat tepat ya diterapkan untuk pemrograman bidang teknik ya. Nah, orang teknik ya jurusan teknik apa aja pasti butuh ini statistik ya untuk melakukan analisa data. Nah seperti ini ya, menampilkan distribusi data ini tadi ya. Nah, yang jadi masalah gini, bagaimana kalau sebuah data itu bentuknya tidak perfect ya, perfect normal berisi normalnya nanti. Ya, misalnya kayak ini kan ya ada lembahnya ya, terus ada puncaknya juga ya. Tapi apakah ini normalnya nanti? Nah, itu dalam statistik ada namanya uji distribusi normal namanya. Jadi minimal data itu bisa dianalisis dengan hasil yang bagus ya apabila uji distribusi normalnya itu signifikan gitu ya. Kalau dia terlalu jauh tidak signifikan ya. Nah, baru kita nggak bisa menggunakan kaidah statistik yang boleh dipakai gitu ya. Gitu. Jadi ada nanti uji distribusi normal gitu ya. Jadi statistik sebenarnya mata kuliah statistik mungkin dipelajari ya kalau di program itu cuma tinggal cara ngitungnya aja. Kalau statistiknya kita belum banyak paham ya agak ini. Hanya boleh helikopter twin factor of failure in the gearbox. Wah, ya. Jadi teknik pesawat ya. So, 93 car on sale in the US. Oh, ini penjualan mobil. Nah, ya. Kalau ada data seperti ini, nah ini pasti bisa kita analisa statistiknya kan. Jadi, jenis kendaraan apa yang paling banyak digunakan misalnya, tipe mesinnya apa yang paling digunakan, berapa harga kendaraan yang ideal di sebuah negara misalnya. Nah, itu bisa dianalisis. Nanti paling banyak jenis kendaraan ini. Nah, ini jenis kendaraan paling banyak. Nah, van ini paling dikit, nah gitu ya. Nah, jadi untuk statistik bisa juga digunakan untuk membaca data ya. Untuk menyajikan data sehingga data itu bisa dibaca ya. Dan sehingga ya bisa dimanfaatkan ya. Kalau data bisa dibaca, bisa dimanfaatkan untuk membantu pengambilan keputusan. Coba saya lihat, ada nggak contoh perintahnya kali mungkin ada contoh. Menghitung ANOVA. Ini teori-teorinya nih. Ini deterministik sama ini simulasi ya. Ini model regresi namanya ya. Nah, salah satu metode yang sangat populer yang banyak digunakan dengan menggunakan konsep statistik itu adalah
metode regresi ya. Regresi ini digunakan untuk menentukan model hubungan antara variabel bebas ya. Bisa variabel bebasnya bisa satu atau beberapa ya. Jadi kalau kita lihat bisa X1, X2 dan terusnya ya. Bisa juga cuman satu aja X juga boleh gitu ya. Terhadap variabel terikat Y. Nah, gitu ya. Apa pengaruhnya gitu ya? Nah, kalau dua buah variabel ini datanya ada lalu kita gambar grafiknya, maka kan ada beberapa kemungkinan ya. Bisa variabel X dan Y itu saling berpengaruh. Nah, itu artinya kalau X-nya bertambah, Y-nya ikut tambah. Kalau X-nya turun, Y-nya ikut turun. Nah, itu berarti kan berpengaruh ya. X-nya mendekati rata-rata, Y-nya juga mendekati rata-rata. Nah, kalau datanya konsisten seperti itu, namanya X-nya berpengaruh terhadap Y. Nah, seberapa besar nilai pengaruhnya, itu ditentukan oleh koefisiennya nih ya, koefisien dari X. Jadi sebenarnya ini nanti ini bentuknya adalah persamaan linear ya. Model matematik yang berupa persamaan linear. Nah, untuk mendapatkan ini, jika kita punya datanya ya, jadi yang kita dapat dari lapangan ya, kalau kita mencatat data hasil kegiatan di lapangan itu kan datanya hanya berupa angka ya, misalnya X-nya berapa, X yang ke-1, kedua, ketiga berapa, dan terusnya Y yang ke-1, kedua, ketiga, dan terusnya deh. Nah, maka untuk melakukan analisis apa hubungan X terhadap Y itu dicari nilai regresi nih. Koefisien persamaan regresinya itu. Nah, kalau dia sudah ketemu modelnya ya, model persamaan linearnya itu, maka kita bisa menggambar ya. Nah, baru nanti untuk membaca hasilnya ya. Nah, ini cara ngitungnya, cara menentukan koefisien X-nya. Nah, bahkan nanti bisa untuk menentukan maksimum minimumnya ya dari fungsi yang kita dapat. Ini regresi nonlinear ini ya, nonlinear. Kalau linear itu lurus ya, kalau nonlinear itu bisa kuadratik ya. Nah, bisa teropanya di mesin ini kalau ini orang komputer ya. Regresi ini luas, terapannya sangat luas ya, bisa sampai untuk di mesin learning. Kalau di mesin learning itu nanti orang bisa membuat bahkan program komputer ya yang dipakai untuk memprediksi itu ya, memprediksi kejadian bisa ya. Ya contohnya yang populer kalau BMKG itu ada aplikasi memprediksi cuaca misalnya. Nah itu karena BMKG itu punya data cuaca ya, yang dicatat sepanjang tahun gitu ya. Lalu dari data tadi dipakai sebagai data trainer lalu disusun modelnya ya, model regresinya kayak tadi ya. Model regresinya tadi terus dipakai untuk memprediksi. Jadi contohnya ini misalnya dengan sebuah alat ya kita bisa memasang sensor ya. Sensor beberapa sensor kita pasang di sebuah titik ya, di sebuah daerah gitu. Yaitu pertama sensor suhu udara, yang kedua sensor kelembapan udara, ketiga sensor arah angin atau kecepatan angin ya. Yang keempat apa coba yang mempengaruhi cuaca itu? Kalau mau canggih lagi tambahin dengan sensor kamera ya untuk mengkamera bentuk awan misalnya gitu ya. Bentuk awan itu kan ya kalau sekarang bisa di kamera terus pakai clustering bisa ditentukan ini. Ini awannya tuh awan yang tipenya bisa menghasilkan hujan atau tidak. Nah gitu ya. Nah, dari data-data tadi misalnya suhu, kelembapan udara, kecepatan angin, ya, bentuk awan ya, itu berarti 4 variabel ya, itu adalah variabel bebasnya. Nah, nanti bisa digunakan Y-nya adalah curah hujan misalnya. Curah hujannya ya. Kalau kita punya data sepanjang tahun, misalnya tiap hari datanya tuh dari alat yang kita pasang itu dicatat ya. Kalau orang komputer bisa pakai Internet of Things ya, jadi datanya itu bisa dijaring otomatis pakai sensor gitu ya. Nah, nanti kita punya contoh model datanya, terus datanya tadi kita analisis ya dengan misalnya dengan regresi ini, kita dapat modelnya, maka dengan modelnya ini kita bisa memprediksi cuaca ya. Jadi kalau suatu tempat suhunya sekian, kelembapan sekian, kecepatan yang sekian, hujan enggak misalnya gitu. Atau intensitas hujannya seberapa misalnya gitu. Itu contoh terapannya. Gunaan model regresi ya.
Ada di seleb pasti perintahnya ini. Nah, coba. Tapi ini slide ini nggak sampai menunjukkan perintah itu. Perintah menghitung regresi misalnya itu. Nah, enggak sampai nih. Nah, tapi kalau kamu baca nih tutorialnya kalau ini mungkin ada ya. Oke, mungkin itu. Ini materi-materi terakhir hanya materi pengayaan aja lah ya. Kalaupun keluar di ujian mungkin hanya konsep-konsep yang dasar di slide-slide awal tadi misalnya. Tuh bisa ada berapa nih sekarang yang ikut kuliah nih? Oh, kita berdua nih lah kuliah. Sudah lah ya. Nanti malas kuliah memang sudah. Tidak minta nilai bagus sudah. Oke, sampai ini aja mungkin. Jadi kita UASnya kemungkinan Sabtu depan nih. Nanti saya setting itunya. Linknya sudah ada di learning itu ya. Tinggal ya Pak, baik Pak. siap-siap aja, bentuk ujiannya seperti biasanya. Jadi kayak kamu waktu kuis meet itu ya. Ujian online ya. Pak. Cuma nanti soalnya tentu ditambah sampai materi terakhir ini. Silakan dibaca-baca aja, udah slide ya. Jadi itu terus mungkin beberapa soal yang pernah keluar di kuis atau di meet bisa aja keluar lagi. Saya kan random dari bank soal ya. Nah, jadi soalnya saya acak beberapa dari kuis, dari meet, saya tambah lagi untuk materi yang pertemuan terakhir. Nah, misalnya itu ya, atau pertemuan setelah meet itu ya. Silakan dibaca-baca lagi. Yang jelas semuanya soal saya bikin berdasar apa yang ada di e-learning ya. Berdasar yang ada di konten e-learning inilah semuanya. Kalau ada link materi slide, ada link tutorial, silakan dibaca nih. Ada ini contoh-contoh program ini, pahamilah ya. Oke, mungkin itu sampai ketemu di UAS ya. Kalau kenal temennya kasih tahu lah temen minggu depan UAS ya. Iya Pak. Video ini saya pasang juga di learning boleh. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.